Puji Tuhan. Tema kita pagi ini adalah kekristenan yang otentik. Mari kita buka Lukas 19 ayat Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Lukas 18 Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Saya ajak Bapak Ibu dan Saudara membaca secara bergantian. Saya mulai dari ayat 9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya. Begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menegadah ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini, si pemungut cukai, pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu, orang Farisi itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kalau ada pertanyaan kepada saudara, apakah Anda seorang Kristen? Jawabannya apa? Coba tanya kiri kanan. Lu orang Kristen bukan? Apakah Anda orang Kristen? Ya. Ketika Bapak Ibu mendengar kata Kristen, kata apa yang muncul? Kalimat berikut, kata berikut apa yang muncul? Kristen, apa? Apa tadi? Masuk surga. Sekarang mau, Bu? Belum ya? Di luar ada capcay. Apalagi masuk surga, Kristen. Yang paling dekat dengan kata Kristen adalah Kristus. Ya. Jadi tetapi pertanyaannya dengan masalah keotentikan itu, ya, kita temanya hari ini mengenai kekristenan yang otentik. Kita coba pahami dulu kata otentik ini. Dari bahasa Yunani itu autentikos, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris genuine atau original, enggak palsu, bukan KW2. Ya. Bukan tiruan, bukan imitasi, tetapi benar. Kondisi sebenarnya sebagaimana diucapkan seseorang. Tadi kita udah ngaku Kristen ya, tetapi betul nggak kekristenan kita itu otentik benar-benar seperti yang kita ucapkan, seperti yang dimaksud oleh Alkitab, bahwa kita ini orang Kristen. Nah, ini jadi problem dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Ya, mengaku senang jadi orang Kristen tapi nggak suka menghidupi kekristenan itu. Susah untuk hidup otentik, tetapi itu panggilan. Itu perintah Tuhan, dan itulah identitas kita sebagai orang Kristen, harus tampil otentik, harus tampil original, genuine, seperti sebagaimana firman menuntut kita atau mengarahkan kita hidup di dunia ini. Kita melihat tadi ada dua orang, ya, Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan karena ketika itu banyak orang, dan Tuhan Yesus kan bisa membaca pikiran orang, bisa membaca apa yang dirasakan orang, dan dilihat oleh Tuhan Yesus dalam ruangan itu, di tempat pertemuan itu, ada beberapa orang yang memandang rendah semua orang lain. Jadi dirinya lah paling tinggi. Andai kata misalnya di ruangan ini ya, gue paling baik dari semua orang ini.
paling beretika, paling sopan, paling berpendidikan, ya, paling teratur hidupnya dan sebagainya. Nah, ini lalu Tuhan Yesus dikatakan di sini kepada beberapa orang, jadi bukan satu orang, beberapa orang yang menganggap dirinya benar, lalu bukan hanya menganggap dirinya benar, tetapi menganggap orang lain rendah. Ya, menganggap orang lain rendah, semua orang lain. Kayaknya orangnya kompak nih rame-rame ya. Beberapa orang kompak untuk tinggi hati, kompak untuk menganggap semua orang lain rendah. Kayaknya mereka udah janjian. Sebab beberapa orang menganggap semua orang lain rendah. Lalu Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Ya, untuk berdoa. Yang seorang adalah orang Farisi dan yang satu lagi adalah pemungut cukai. Nah, doanya itu seperti ini, doa orang Farisi. Dia maju ke depan ke altar bait Allah, lalu dia di dalam hatinya bersyukur, berterima kasih, puji Tuhan, saya tidak seperti semua orang yang ada di dunia ini. Saya tidak sama dengan orang-orang di luar sana. Saya bukan perampok, saya bukan orang lalim yang tidak peduli orang, ya, dia ngaku sendiri ya. Bukan pezina. Lalu dia membandingkan dirinya dengan pemungut cukai yang di belakang dia yang berdiri jauh-jauh dari altar. Dan dia bilang, juga tidak seperti pemungut cukai orang di belakang saya ini. Tambah lagi, dia ngomong ke Tuhan loh, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Tuhan, aku berpuasa 2 kali seminggu dalam arti 3 bulan setahun. Hebat gak? 2 kali seminggu dia ngomong ke Tuhan loh. Dia bicara kepada Tuhan dalam doanya, Tuhan aku berpuasa 2 kali seminggu. Lalu apa lagi? Aku memberikan 1/10 dari semua yang saya peroleh. Konsisten dia, disiplin dia. Jadi dalam kata aslinya dia betul-betul sebagaimana dia dapat, sejumlah dia dapat, persepuluhan selalu diberikan. Itu terjemahan kementerinya. Itu dia berdoa kepada Tuhan. Jadi dengan doa ini kelihatan dia bangga, dia senang, dia merasa layak berdiri di hadapan Tuhan, dan dia merasa orang lain tuh nggak layak berdiri di hadapan Tuhan. Memang patutnya di belakang aja lu berdiri gitu kan. Itu perasaan dia. Lalu si orang pemungut cukai satu lagi. Dia berdiri jauh-jauh dari altar bait Allah dan tidak berani nengok ke atas. Artinya berarti dia melihat ke bawah, selalu memukul-mukul dirinya. Doanya bukan tentang kebanggaan, tetapi suatu pengenalan diri yang benar. Pengenalan diri yang otentik, yang betul, yang asli. Memang manusia itu orang berdosa. Si orang Farisi tidak merasa berdosa. Si pemungut cukai dia mengaku dia orang berdosa dan minta belas kasihan dari Tuhan. Have mercy on me, God. I am a sinner, dia bilang. Nah saudara, ini yang terjadi. Ada spirit kompetitif, bahkan tidak terkecuali mungkin ada di kalangan kita sendiri. Merasa diri kita paling benar dibanding orang lain, merasa lebih spiritual, lebih rohani karena lebih banyak ikut kebaktian doa. Kapan doanya sini? Tengah minggu. Ya. Kafe ya. Ada kafe, pokoknya ada persetujuan doa. Ada orang mungkin merasa saya pasti lebih rohani karena saya lebih sering ke gereja, lebih sering berdoa, lebih sering pelayanan ke rumah sakit, penginjilan pribadi, ke penjara. Pasti saya orang-orang yang lebih rohani. Mungkin kalimatnya kira-kira ada yang bicara seperti itu. Ya, saya tidak merampok, saya bukan orang lalim, saya tidak melakukan perzinahan, saya tidak korupsi, saya tidak memanipulasi data, saya tidak memanipulasi orang. Apakah kehidupan seperti itu membuat seseorang layak datang kepada Tuhan? Merasa diri tidak berdosa, merasa diri benar, merasa orang lain tidak benar dengan kehidupan agamawi. Itu baru kehidupan agama loh. Berdoa, baca Alkitab, ke gereja, ikut pelayanan, itu aktivitas agama. Bisa betul-betul genuine, otentik 100% hanya aktivitas agama dan bukan rohani. Bisa nggak? Orang rajin pelayanan kemana aja, rajin berdoa, tapi nggak rohani orangnya. Bisa nggak? Bisa banget ya. Ada yang ngomong gue banget gak di sini? Nggak ada ya? Alhamdulillah.
Ya, puji Tuhan. Di sini baik-baik semua ya. Otentik semua dalam arti betul-betul rohani. Oke, jadi ini kita melihat satu perumpamaan yang luar biasa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bahwa bisa jadi orang di gereja kita pun punya perasaan-perasaan demikian yang menjatuhkan kita sendiri. Menjatuhkan kita sendiri. Orang pintar itu ketahuan bodohnya kapan? Kalau dia lagi sombong. Setuju? Orang pintar ketahuan bodoh kalau dia lagi sombong. Kalau nggak sombong kan dia pintar gitu ya. Kesombongan itu tidak pernah disadari oleh seseorang kalau dia lagi sombong. Yang sombong itu bukan orang kaya, yang miskin juga banyak sombong. Ya, yang sehat ada yang sombong, yang sakit juga banyak sombong. Enggak, jangan didoain, enggak usah, pendeta enggak usah datang. Sombong dia. Ya, udah deket kuburan baru tolong panggil pendeta katanya. Udah sakit parah, kanker stadium 4 baru dia bilang, tolong panggil pendeta katanya. Didatengin pertama-tama dia rasa enggak butuh. Dia merasa masih hebat, merasa masih sanggup. Ya, jadi ini yang terjadi, yang menjadi perumpamaan yang Tuhan sampaikan kepada banyak orang waktu itu. Ada perbandingan, lalu Tuhan Yesus berbicara mengambil kesimpulan dari pemungut cukai itu. Dia berkata, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya, kembali ke tempat tinggalnya, sebagai orang yang dibenarkan Allah. Allah yang membenarkan, bukan perbuatan dia. Betul? Kata kuncinya jelas. Orang ini pulang ke rumahnya ya sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah, bukan oleh perbuatannya, bukan oleh tindakan agamanya, rajin ke gerejanya, rajin beribadahnya, rajin doa, rajin baca Alkitab. Apakah berarti doa, baca Alkitab, beribadah, berdoa ke gereja nggak penting? Penting. Kudu harus musti kata orang Betawi. Kudu musti katanya. Harus. Sebab nggak mungkin orang spiritual, orang menjadi rohani tanpa kegiatan agamawi tadi yang disebut dengan religiusitas. Doa, baca Alkitab, ke gereja, melayani. Itu bisa menjadi aktivitas agama saja, tetapi bisa menjadi aktivitas rohani kalau memang betul-betul dalam kerangka pikiran benar, motivasi yang benar, bukan untuk memuliakan diri, bukan untuk membenarkan diri. Ya, dia pulang sebagai orang yang dibenarkan dan orang lain itu si orang Farisi tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri di hadapan Allah dan di hadapan manusia, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri di hadapan Allah dan di hadapan manusia, dia akan ditinggikan. Apakah saudara punya 1% saja untuk dibanggakan di hadapan Tuhan? 1% saja. Punya enggak? 0,0010-nya panjangin sampai 1, ujungnya sampai di Senen sana ya. Tidak ada saudara yang patut dibanggakan, yang patut dituntut dari Allah, dipakai sebagai alasan, Tuhan saya udah melakukan ini, saya udah mengerjakan ini, makanya saya boleh dong masuk surga. Enggak ada. Dan begitu orang meninggikan diri dengan 0 sekian persen itu tetap aja tidak ada manusia yang punya kontribusi sehingga dia menjadi orang Kristen. Tidak ada manusia yang menambahkan atau memiliki kontribusi apapun sehingga dia diselamatkan. Tidak ada. 100% anugerah Tuhan, 100% pekerjaan Tuhan, kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan. Nah, sekarang kita bicara mengenai spiritualitas, kita baca dari Matius 5 ayat 21, 2, 3. Aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya, jika hidup keagamaan kamu, hidup keagamaan tadi apa? Berdoa, baca Alkitab, ya, melayani, persepuluhan dan sebagainya. Ada yang puasa 2 kali seminggu di sini? Belum ya? Mau adu hebat sama orang Farisi? Ya, kalau mau nggak apa-apa. Dengan tujuan yang baik, puasa akan bermanfaat sangat baik. Melatih diri, menahan godaan, melatih diri menghadapi penderitaan, nggak gampang marah kan, betul? Kalau lagi puasa marah-marah bukan puasa namanya. Sebab intinya bukan makanan, intinya rohani. Ya.
Nah, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Allah menuntut ibadah yang sempurna, amin. Allah menuntut ibadah yang konsisten. Jadi bukan ke gereja, sekarang ke gereja, besok nggak ke gereja, besok lagi nggak ke gereja, sekarang ke gereja, suka-suka kita, on off-nya, betul? Kita yang pencet on off, padahal Tuhan bilang apa? Beribadalah dengan setia, jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan beribadah. Kita suka mengatur Tuhan dan memperlakukan Tuhan semau kita. Membaca Alkitab, ya kita anggap nggak penting, betul nggak Bapak Ibu? Ada nggak di sini yang anggap penting tapi nggak dilakukan? Tapi ya, salah satu penelitian dari Philip Yancey, kebetulan Selasa lalu datang, saya hadir dalam seminarnya, di dalam bukunya Prayers, dia bilang begini, kalau ditanya kepada orang Kristen, apa yang paling penting dalam hidup orang Kristen? Doa. Mungkin baca Alkitab. Tetapi, ya, apa yang paling mengecewakan orang Kristen? Jawabannya sama, DOA. Doanya nggak dijawab-jawab. Maksa Tuhan. Sebab konsepnya berdoa salah, minta dong, tukang minta-minta. Ya, kayak ATM dipencet harus keluar. Kalau nggak keluar kecewa. Kalau nggak ada duit nggak keluar ya. Tapi ini Tuhan dianggap sanggup. Lalu kalau berdosa Tuhan dijadiin tukang laundry. Ampuni Tuhan, ampuni, datang lagi ntar berdoa minta ampun. Diperlakukan seperti itu. Seperti office boy, Tuhan ini dong. Kalau nggak saya kecewa. Kalau Tuhan nggak kasih saya nggak pelayanan. Ada nggak yang begitu di sini? Nggak ada ya. Jauh di sana adanya. Ya, di sini baik-baik semua. Nah, saudara, Tuhan mau kita tidak asal-asalan beribadah, berdoa, baca Alkitab. Ya, saya setiap tahun, udah 2 tahun lalu berkomitmen, 1 kali pasti saya baca Alkitab selesai. Sekarang lagi versi bahasa Inggris, tinggal tipis dikit lagi aja. Ya, sebab itu memperkaya konsep saya, kerangka berpikir saya, kacamata Alkitab itu untuk melihat semua hal itu dengan Alkitab lebih tajam, lebih luas, lebih dalam. Ya, kalau Bapak Ibu baca 4 pasal 1 hari, enggak sampai setahun selesai. Kalau rasanya berat Bapak Ibu, 2 pasal aja 1 hari, 2 pasal, enggak sampai 2 tahun selesai. 2 pasal itu bisa 10 menit loh. Kita Facebookan berapa menit? Yang main Facebook, enggak semua main Facebook. Ya, yang nonton YouTube kadang-kadang setengah jam malah 1 film selesai. Ya, YouTube. Belum lagi di bioskop. Yang gede layarnya, suaranya surround ya. Ya, kita bisa menganggap sesuatu lebih penting daripada Alkitab. Walaupun kita ngomong penting, tapi dalam prakteknya kita menganggap Facebook lebih penting. Ya, dalam penelitian 53% orang dewasa nggak keluar rumah sebelum ngecek gadget. 1 jam ngecek gadget di rumah sebelum dia keluar rumah. 1 jam banyak nggak? Banyak. Baca Alkitab 10 menit 15 menit tadi saya bilang. Kalau Anda berani baca internet 1 jam, lalu Anda tidak baca Alkitab, itu keterlaluan. Colek kiri kanan, keterlaluan bilang. Kalau, ini kan cuma kalau, ini pasti baik-baik semua di sini nih. Baca Alkitab, ya. Baca Alkitab. Sebab kita tidak bisa disebut orang Kristen yang otentik kalau nggak tahu isi Alkitab. Itu salah satu poinnya. Nggak bisa. Ya. Kita lanjut dulu. Ya, spiritualitas bukan sekedar aktivitas agama. Tapi spiritualitas membutuhkan aktivitas agama. Dia butuh kita berdoa, baca Alkitab, ya. Dia butuh kita pelayanan. Kalau ada orang Kristen tidak mau melayani, dia tidak bisa disebut sebagai orang Kristen. Enggak otentik juga dia. Sebab orang Kristen harus melayani satu sama lain. Setiap pribadi orang Kristen adalah anggota dari satu tubuh Kristus di dalam sebuah gereja. Jadi kalau dia diam, tugasnya nggak dijalanin, ada yang miss, ada yang kosong. Ya, jadi harus otentik itu artinya juga menyeluruh, setiap orang mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, banyak orang Kristen senang disebut orang Kristen tetapi tidak senang menjadi orang Kristen. Betul nggak kalimat ini? Betul apa betul? Udah pasti betul. Saya nanya betul atau betul ya. Banyak orang Kristen senang disebut orang Kristen. Kenapa? Karena orang Kristen masuk surga, Bu ya. Tapi surga kan masih jauh. Dan di surga udah nggak bikin apa-apa lagi kita. Di sini, di dunia ini, di dunia nyata ini kita masih harus berjuang, bekerja, menghidupi hidup ini. Saya ada grup ya WhatsApp sama teman saya.
Saya nggak mau grup-grup ini, nah. Saya maunya grup yang masa depan aja yang di surga. Nah. Jadi dia menolak realita saat ini, padahal kalau dia berinteraksi, ya, kalau orang Kristen tidak berinteraksi dengan orang lain, dia nggak otentik orang Kristen. Sebab orang Kristen dipanggil menggarami, betul? Dipanggil menjadi terang dengan kata-katanya, dengan kehadirannya sekalipun. Kita hadir duduk aja orang meninggal atau ketemu datang ke saudara kita. Kalau betul-betul ya kita otentik jadi orang Kristen, mau mengasihi, duduk aja datang ke rumah mereka, nggak ngomong aja mereka udah senang. Betul nggak? Asal kita tahu goalnya, kita tahu bahwa kehadiran itu sebetulnya menjadi berkat buat orang. Sebab kita biar rumah deket aja belum tentu saling sapa. Ya, mertua sama anak itu beda satu rumah aja, belum tentu masuk tuh. Kadang-kadang SMS-an aja. Malah ibu sama anak, anaknya tinggal di lantai 2, SMS-an sama ibunya. Bu, udah siap makanan belum? Ya, nanti habis itu udah pergi kerja. Ya. Jadi kita yang harus secara sengaja menciptakan, ya. Jadi ini memang jadinya tidak otentik karena orang Kristen hanya senang masuk surganya. Dan banyak sekali khotbah-khotbah yang sudah menipu kita, betul saudara? Kalau saudara masuk Kristen, ini penginjilan pribadi. Saya lebih suka mengatakan kabar baik, ya, bukan penginjilan. Sebab penginjilan itu orang sensi, ya. Wah, saya mau diinjilin, jangan pakai. Jadi kurangi istilah itu kalau menurut saya. Kabar baik. Hey bro, ada good news. Apa tuh? Nah gitu, good news kan? Dia nggak langsung sensi, wah mau dikristenkan saya. Memang good news, evangelion artinya good news. Ya, ada kabar baik. Ya, kabar baiknya apa? Kalau lu masuk Kristen, lu pasti diberkati. Kalau lu masuk Kristen, lu akan diberkati Tuhan 30 kali lipat, 60 kali lipat, berapa lagi? 100 kali lipat. Padahal itu tidak bicara mengenai pertobatan, itu bicara orang Kristen, hati yang baik itu akan menghasilkan perbuatan baik. Orang Kristen yang otentik, ketika firman Tuhan masuk dalam dirinya, dia pulang untuk menghasilkan buah-buah kebenaran, buah-buah kebaikan. Itulah tugas kita. Ya. Jadi ini refleksi bagi kita, apakah kita otentik atau belum? Tadi kita udah nyanyi ya, biar gunung pun bergoyang. Atau bergoncang, langit bergoyang, badai datang. Suami sewot aja udah marah-marah, istri sewot aja udah marah-marah kok. Jadi kadang-kadang lagu hanya lagu, dalam realita orang baru ngomelin kita dikit aja kita marahnya bisa lebih kejam. Bukan kita ya, pokoknya ada di antara kita ya. Atau orang Kristen maksud saya, baru disalip motor dikit langsung apa? Kurang ajar kau gitu. Langsung dibalas lagi salib. Belum bergoncang bumi ini ya, belum ya. Belum buminya bergoncang, belum gedung ini bergoncang, kita sudah tidak sanggup menjalankan kasih. Justru kasih dibutuhkan ketika masalah muncul. Kata tadi apa? Aku tetap setia pada firman Tuhan, aku tetap percaya pada firman Tuhan, itu dibutuhkan lagi ada problem, bukan lagi anak-anak di sini, bukan. Bukan. Justru ketika ribut dengan suami, dengan istri, dengan anak, ya apa boleh buat, salah pilih istri, salah pilih suami gitu. Ada nggak yang salah pilih? Ya bukan salah pilih, emang Tuhan izinkan, itulah pertarunganmu, itulah arena kita masing-masing, betul? Dan di situ kita harus praktekkan kasih, sabar. Ngadepin istri sabar nggak cukup, panjang sabar. Ngadepin suami juga sabar nggak cukup, panjang sabar. Ngadepin semua masalah perlu panjang sabar. Jadi otentik itu kalau kita mempraktekkan apa yang kita otentik namanya. Amin. Apa yang kita tahu, hukum kasih. Ya. Sehingga seperti di dalam Roma 12 ayat 2, mari kita baca 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan akal budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya tambahkan kata lagi dan akal. Sebab asal katanya di dalam bahasa Inggris juga begitu. Ya, do not any longer confirm. Ya, jangan lagi, sebab dulu kamu orang berdosa. Itu maksudnya. Ada kata jangan lagi. Jangan lagi kamu sebagai orang Kristen ingin menjadi serupa dengan dunia yang gampang korupsi, gampang ngebohong, gampang berzina, gampang apa saja berbikin dosa. Itu dunia, betul? Rasul Paulus bilang jangan lagi, karena kamu sekarang Kristen. Lalu
Oleh karena itu berubahlah, be transformed ya by the renewing of your mind. Melalui pembaharuan, berubahlah, bertransformasilah. Jadilah transformer. Ya, mentransformasi hidup. Bongkar pikiran-pikiran yang jelek. Bongkar pikiran-pikiran yang enggak baik. Bongkar semua yang negatif, yang jahat, kebencian, kemarahan, iri hati, kesombongan, bongkar semua. Seperti dalam Filipi 4 ayat 8. Segala yang baik, segala yang manis, segala kebijakan, segala yang sedap didengar, segala yang patut dipuji, pikirkan itu setiap hari. Ya. Jadi harus ada proses supaya kita jadi otentik. Kita berubah. Kalau enggak, kalau tidak berubah, kita tidak akan pernah otentik. Tidak pernah. Sebab khotbah-khotbah tadi terlalu terlalu mendayu-dayu, terlalu ngebohong. Kalau masuk Kristen itu enggak gampang seluruhnya, enggak sukacita seluruhnya. Betul? Tetapi ada sukacita, ada juga penderitaan. Ya, mari kita baca Lukas 9 ayat 23. 1, 2, 3. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Ini aspek yang tadi saya katakan, berhadapan dengan konflik di rumah, dengan orang tua, dengan suami, istri, dengan anak, dengan orang tempat bekerja. Disinilah ayat ini dibutuhkan. Ada peluang, saya hak untuk membalas, tapi saya tidak menggunakan hak untuk membalas. Itulah orang Kristen. Ada peluang atau hak saya tidak mengampuni dia sebab saya yang benar. Kalau kita tidak pakai hak untuk mengampuni itu, mengampuni adalah hak untuk melepaskan pengampunan. Forgiveness. Tetapi kalau kita tahan, kita tidak sesuai dengan ayat ini. Menyangkal diri, pikul salib setiap hari, daily. Pikul salib, salibnya apa? Salibnya semua kesulitan hidup, semua kesusahan hidup, semua tantangan, ya semua konflik, semua masalah, itu salib. Terutama ketika kita memproklamirkan kebenaran, itu di situ. Kita harus memperjuangkannya, sementara di sekeliling kita ada manipulasi, ada permainan, ada ketidakjujuran. Nah di situ kita resikonya siap. Ini enggak gampang, tidak ada istilah gampang ketika kita memperjuangkan kebenaran. Saya pernah bertemu dengan satu orang majelis di sebuah gereja. Lalu dibilang, mana mungkin sih orang Kristen hidup suci? Ini majelis loh. Jadi nggak mungkin lah. Bisa nggak orang Kristen hidup suci setahun? Susah ya, impossible ya. Possible. Terus ini pertanyaan anak kepada bapaknya, Pak bisa nggak sih? Ah nggak bisa, susah nak katanya. Kalau 6 bulan, susah. Masih susah, impossible. Kalau sebulan, ya susah juga sih, nah, tapi ya bisa dicoba katanya. Kalau seminggu, masih mungkin tapi tetap susah. Kalau 1 hari bisa nggak? Bisa nggak orang Kristen 1 hari tidak berdosa? Nggak ngomel, nggak marah, mengampuni, ya, nggak teriak-teriak sama anak, apa suami, apa istri, nggak teriak-teriak sama orang gitu ya. Kita kan sering teriak-teriak ya, kebiasaan dari orang tua dulu, ya. Jarak 1 meter aja pakai teriak gitu ya. Ya, bisa nggak? 1 hari, bisa nggak? Bisa. Sebelum kita jadi Kristen, kita adalah pabrik dosa. Kejadian 6 ayat 5, semata-mata menghasilkan kejahatan orang manusia itu. Tetapi ketika kita menjadi ciptaan baru, di dalam Kristus, kita menjadi pabrik kebenaran yang bisa memproduksi kebenaran, bisa tidak berdosa. Berarti bisa dong 1 hari. Bisa nggak? Pasti bisa, asal kita mau. Kalau 1 hari bisa, lalu nyanyi, one day at a time, sweet Jesus, setiap hari. Itu lagunya. Kalau 2 hari nggak bisa, 1 hari. Terus anaknya ngambil kesimpulan, berarti kalau terus-terusan bisa, ya bisa. Anak kecilnya bisa nyimpulin, 1 tambah 1, 2 hari kan. Terus sampai setahun. Memang sulit tetapi harus ada usaha, harus ada kemauan. Ya. Ini orang Kristen yang otentik itu berintegritas. Kalimat dari C.S. Lewis, integrity is doing the right thing even when no one is watching. Ada kesempatan korupsi 500 juta, tutup buku sudah, mau dikemanain nih? Gitu kan. Ini kasus yang terjadi pada orang yang saya kenal. Mau diambil atau
atau dikembalikan ke perusahaan. Nah disitulah orang Kristen diuji. Kalau dia orang baik, nggak ada orang pun tetap berbuat baik. Itu orang Kristen yang otentik. Tidak ada orang lain, ada kesempatan untuk berbuat dosa atau berbuat salah tanpa diketahui orang. Kalau dia Kristen yang otentik, dia tetap melakukan kebenaran dan kebaikan. Itu juga disebut otentik. Nah, kekristenan yang otentik itu ya menghidupi iman. Seperti lagu tadi. Ya, ku telah mati bagi Kristus dan Kristus sudah mati bagi saya, itu terutama. Kita dimatikan terhadap dosa supaya selamat. Lalu tadi biar bumi bergoncang, biar langit bergoyang, apapun itu tetap setia pada janji Tuhan. Itu namanya beriman. Apapun problemnya, saya tetap percaya tidak akan melakukan kesalahan, tidak akan melakukan manipulasi di kantor saya, atau menghadapi bisnis saya, itu baru otentik jadi orang Kristen. Beriman, apapun keadaannya. Jadi lagu itu perlu dinyanyikan kalau lagi ada masalah. Biar bumi pun bergoncang, gitu ya. Nyanyi kalau lagi ada masalah, ketika kita dicobai oleh dosa dan siap-siap mau melakukan kesalahan, nyanyi, ku kan tetap setia pada janji itu, Tuhan akan memberikan jalan keluar ketika masalah muncul. Ya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan manusia. Tidak ada masalah yang melampaui kekuatan manusia. Berarti, dan dikatakan apa? Ketika kamu menghadapi pencobaan itu pun Tuhan akan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Itu janji Tuhan. Jadi memang perlu mempraktekkan firman Tuhan itu lebih banyak. Konsisten, berpikir, berbicara, bertindak dalam kebenaran. Ini orang Kristen yang otentik. Konsisten, berpikir benar, ya, lalu berbicara benar, bertindak dalam kebenaran. Kalau kita ketemu orang begini kayaknya enak, saudara. Senang nggak saudara ketemu orang yang seperti ini? Kalau yang benar pasti senang. Kalau nggak benar, nggak senang ketemu ini. Ketemu Ahok gitu nggak suka orang-orang yang bikin salah. Orang yang suka korupsi ketemu orang benar seperti ini, bunuh aja kalau bisa. Tuhan Yesus saja berapa puluh kali mau dibunuh oleh ahli Taurat. Berapa puluh kali baca. Mereka merencanakan mau membinasakan dia, mau membunuh dia, mau mengenyahkan. Kalimat perjanjian baru, kalimatnya seperti itu. Ketika Yesus ngomong kebenaran, mereka nggak tahan mendengarkannya. Lalu berbuah dengan limpah. Itu yang tadi bicara mengenai 100 kali lipat. Buahnya orang Kristen adalah buah roh, ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan. Coba tanya kiri kanan, udah berapa lama jadi orang Kristen, coba tanya. Tanya dong, ayo. Saya maunya interaksi, interaktif, partisipasi. Sudah berapa lama? Terus tanya gini, udah lemah lembut belum? Udah nggak nyimpen kesalahan orang belum? Gitu. Udah nggak marah-marah? Nggak. Kan kasih itu apa? Kasih itu murah hati, bukan murahan ya. Kasih itu murah hati. Kamu udah puluhan tahun jadi orang Kristen, udah murah hati belum? Itu jadi pertanyaan untuk menguji apakah kita otentik sebagai orang Kristen. Simple aja. Nggak usah filsafat yang tinggi-tinggi. Kata, udah lemah lembut belum? Udah panjang sabar belum? Nah sekarang tantangan buat kita semua, mau nggak menjadi orang Kristen yang otentik? Benar-benar mempraktekkan kasih itu. Lemah lembut ngadepin pembantu, ngadepin driver, ngadepin orang. Sebab kalau kita tidak lemah lembut, mereka udah nggak mau dengar kabar baik. Betul saudara? Udah nggak ada gunanya. Bapak ngomong doang, tiap hari marah-marah terus, ngerendahin saya terus, ngejelekin saya terus, mau ngomong kabar baik bukan kabar baik lagi. Kenyataannya tidak ada. Betul saudara? Kalau mau jadi berkat, harus tunjukkan kasih kepada siapapun juga. Ya. Nah, supaya bisa otentik kita memerlukan Tuhan Yesus. Yohanes 15 ayat 4 kita baca bersama. Satu, belum muncul nih. Dibantu aja dari sana. Udah pada tahu ayat ini ya? 1, 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Orang Kristen disebut Kristen yang otentik kalau dia berbuah. Datang itu harus jadi berkat. Ketemu orang harus menjadi berkat. Amin. Berkomunikasi harus jadi berkat. Ngurus anak harus dengan cinta kasih. Jadi nggak ngamuk-ngamuk, nggak gampang.
Anaknya ngelawan gitu ya. Anaknya bandel, gimana kita mau pakai kasih? Justru itu. Selama bumi belum goncang, itu lebih kecil dari lagu tadi. Problemnya lebih kecil dari lagu yang kita nyanyikan. Berarti kita bisa, asal kita mau. Asal kita mau. Tetapi kita harus tetap tinggal dalam Yesus. Doa harus tetap jalan. Baca Alkitab harus tetap jalan. Sebab kalau tidak ada itu, nggak mungkin kita jadi orang Kristen yang benar. Kalau nggak terus berdoa, nggak rajin berdoa, nggak terus baca Alkitab, nggak mungkin kita menjadi orang Kristen yang otentik. Betul? Betul nggak? Jadi kita harus rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin beribadah, rajin melayani, rajin menghasilkan buah-buah, mengampuni, tidak menyimpan kesalahan orang, nggak marah, ya nggak membalas. Itulah orang Kristen pada aspek praktis. Saudara pernah dengar namanya Andrew Chen? 10 tahun lalu dia berumur 19 tahun. Bulan Mei dengan timnya Bali Nine membawa 8 kg narkoba ke Indonesia. Pemimpinnya salah satunya ini. Anak 19 tahun. Satu lagi Maskur itu orang India yang bikin lukisan itu, mereka dipenjara semua selama 10 tahun. Lalu selama 10 tahun sudah, akhirnya bulan April tanggal 29 kemarin, April, eksekusi mereka mati. Ketika Jokowi mengatakan silakan putuskan apa yang diputuskan secara hukum, ada 2 orang dari penjara kirim surat kepada Jokowi. Orang penjara, mereka bilang gini, yang mulia Bapak Presiden Republik Indonesia Jokowi, kalau boleh kami mati berdua untuk menggantikan Andrew Chen, karena dia sangat baik. 2 orang di dalam penjara membela Andrew Chen supaya jangan dihukum mati. Mereka rela mati supaya Andrew Chen ini dibebaskan. Tapi hukum tetap hukum, siapa yang bersalah dia yang dihukum. Lalu kepala lapas sendiri, kepala lapas bilang Andrew Chen ini orang yang sangat baik. Dia sangat baik dan dia bilang saya rela mati buat dia asal dia tidak jadi dieksekusi mati. Sekarang jadi 3 orang. Kalau Bapak Ibu Saudara mati sekarang ada nggak yang mau gantiin? Kalau saudara dihukum karena kasus kejahatan, lalu saudara dieksekusi oleh hukum negara mati, hukuman mati, kira-kira ada nggak yang mau mati? Nggak ada kali ya. Karena kekristenan kita mungkin tidak otentik. Berarti apa yang terjadi dengan Andrew Chen? Ada seorang pendeta yang tidak terkenal, tidak tersohor, yang selalu melayani dia. Dia bertobat di penjara, berhadapan dengan orang-orang jahat, orang-orang yang keras, yang nggak peduli orang lain, yang sudah banyak kesalahannya. Lalu apa yang terjadi? Dia berubah, dia sangat menerima firman Tuhan. Dia sangat senang dengan firman Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Setiap hari kerjanya ngunjungin orang di dalam penjara. Setiap hari ngajak ngomong. Siapa yang gak suka diajak ngomong saudara? Asal dengan tulus, semua orang senang diajak ngomong. Apalagi zaman sekarang, semua orang kesepian. Kalau dia ngajak ngomong, terima kasih ya lu mau ngomong sama gua. Zaman sekarang orang banyak kesepian, main sama gadget gak bisa ngomong. Ya kan? Orang-orang di penjara ini merasa dia seperti gembala. Karena apa? Dia dengerin. Pasang hati, pasang telinga. Ya telinga dan hati, jangan telinga doang. Dengerin. Konseling yang baik juga dengar, bukan ngomong, bukan memberi nasihat. Konseling yang baik tidak memberi nasihat. Nasihat itu paling ujung, mendengar. Nah, lalu mengarahkan. Nah saudara, apa yang terjadi? Udah eksekusi pasti harus terjadi. Mereka berdiri 1 orang tidak jadi 8 orang. Dan apa yang terjadi? Andrew Chen waktu mau ditembak, dia buka tudung kepalanya, kain hitam, buka kacamata, dia bilang saya akan buka mata untuk ditembak. Teman-teman yang lain udah ketakutan, gemeteran, dia peluk satu persatu sementara berdiri, lalu semua buka tutup kepala. Lalu mereka menyanyikan Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Sesudah bait kedua mereka ditembak mati. Tetapi pertanyaan istrinya, waktu dia ke Sydney, dia menikah sehari sebelum dieksekusi, menikah dengan Feby istrinya. Dia pulang ke Sydney, dia kesaksian, kenapa ada orang mati begitu tenang? Kenapa ada orang mati begitu yakin dengan kematian itu tanpa rasa takut? Jawabannya karena Yesus ada di dalam
ada dalam diri orang itu dan dia betul-betul mengimani Yesus itu juru selamatnya dan Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Kalau orang di penjara bisa menjadi otentik, buahnya kelihatan. Dan boleh dirasakan sekelilingnya. Masa kita nggak bisa? Betul Bapak Ibu? Mari kita menjadi otentik dengan mempraktekkan kasih itu kepada orang yang membutuhkan pengampunan, yang membutuhkan waktu untuk kita dengar, yang membutuhkan doa kita untuk kita sebut kepada mereka. Kita pasti bisa melakukannya dari aspek yang terkecil sampai masalah yang terbesar. Biarlah kita percaya pada janji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.